Pertama, tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan LPG. Coba lihat segini ngantri, kenapa mempersulit rakyat sendiri? Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah. Oke. Tujuannya untuk masyarakat yang kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Pedagang kelontong dan tukang eceran itu tak lagi boleh menjual tabung gas yang 3 kg. Mestinya ada sosialisasi, mestinya ada pemberitahuan. Bukan ujuk-ujuk yang kemudian kebijakan ini membuat semua orang kebingungan. Tukang ecer kebingungan, pedagang kelontong kebingungan, dan rakyat untuk membeli tabung gas itu kesulitan. Enggak. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari kemarin ngantri. Sudah tidak kenal ke pejabat. Etikanya sudah ada. Ya? Gak bisa dibenarkan begini pejabat. Ya? Bukan memihak ke rakyat. Ya? Oke. Coba lihat segini ngantri. Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Mau pelan seperti apa? Mau pelan seperti apa maunya? Kami sudah melakukan adab. Kalau kerja selesai enggak? Pak Menteri mau ngomong. Oke. Temuin dia. Iya. Harus kontrol ini. Siap. Sampai ke pengecer, sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus berbul. Kami jualan, harus jalan. Jangan dimiskinkan kami. Niat saya itu baik. Iya. Karena subsidi kita itu 87 triliun. Oke. Tujuannya untuk masyarakat yang kita punya gas ini dipakai untuk oplosan. Betul. Industri. Betul. Ada nanti harganya dinaikkan 25.000 sampai 30.000. Betul, kami dengar. Nah, karena pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Oke. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan apa-apa, karena dari pengecer, sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya lebih dekat dengan bapak-bapak, dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000, supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Nah. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bilang, salah satu KTP. KTP adalah privasi, ya. Udah, Bapak. Ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya, Yang bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Yang penting Ya, itu ya Pak akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah ya Pak ya. Udah kita paham. Tenang, Pak. Ya. Sehari 2 hari ini begitu banyak kita saksikan rakyat yang mengeluh karena mereka kesulitan untuk membeli tabung gas yang jenis 3 kg. Ini tentu tidak terlepas dari kebijakan Kementerian ESDM yang sejak tanggal 1 Februari 2025 memutuskan bahwa warung kelontong, bahwa tukang ecer itu diharamkan untuk menjual tabung gas jenis melon itu. Sontak saja warga yang ada di sekitar kita itu kesulitan, dan bahkan begitu banyak video-video yang viral, begitu banyak berita-berita yang saya kira sudah
diberitakan baik di media mainstream ataupun di media online, termasuk di media sosial, sehari 2 hari ini begitu banyak warga yang antri hanya sekedar untuk mendapatkan jenis tabung gas yang 3 kg itu. Ini faktornya banyak ya. Pertama, ini sebagai salah satu bentuk kegagalan komunikasi pemerintah, terutama kementerian terkait. Kalau memang ada kebijakan yang kemudian mengharamkan pedagang kelontong dan tukang eceran itu tak lagi boleh menjual tabung gas yang 3 kg, mestinya ada sosialisasi, mestinya ada pemberitahuan, bukan ujuk-ujuk yang kemudian kebijakan ini membuat semua orang kebingungan. Tukang ecer kebingungan, pedagang kelontong kebingungan, dan rakyat untuk membeli tabung gas itu kesulitan. Seakan-akan gas itu langka, padahal ini ada satu regulasi bahwa tukang ecer tak lagi boleh menjual tabung gas. Ini sekali lagi terkait dengan komunikasi politik. Nah, yang kedua, secara prinsip, betul memang harga tabung gas 3 kg di pangkalan dengan yang dijual eceran itu berbeda. Tapi bedanya kalau saya hitung misalnya sekitar 3-4 ribu. Harga tabung gas misalnya di pangkalan sesuai dengan subsidi pemerintah itu di kisaran, anggap saja misalnya rata-rata sekitar 16 ribu. Di pedagang eceran, di pedagang kelontong itu dijual sekitar 20 ribu. Artinya pedagang eceran itu memang untungnya 4.000 dari harga aslinya yang ada di pangkalan. Tapi kita ingat, pedagang-pedagang eceran itu paling banter, paling hebat, mampu menjual tabung gas 3 kg itu sebanyak 10-20 biji. Nggak banyak. Karena secara umum warung kelontong, warung eceran itu, mereka satu nggak punya modal untuk menumpuk begitu banyak tabung gas 3 kg. Begitupun tempat sempit. Mereka itu usahanya paling banter 2x3 ataupun 3x4 meter sebagai modal usaha mereka untuk bertahan hidup. Itu yang saya kira kalau kita hitung margin keuntungan dan selisihnya nggak terlampau signifikan. Beda dengan para pengemplang pajak, beda dengan para koruptor-koruptor yang sampai saat ini itu berkeliaran dan belum tuntas. Betul bahwa supaya subsidi di bidang gas ini tepat sasaran, tapi bukan ujuk-ujuk yang UMKM ataupun yang warung kelontong ini menjadi sasaran utama. Jangan mentang-mentang ini rakyat tidak punya backing politik, kemudian diberlakukan satu kebijakan yang menyulitkan mereka. Berapa sih untungnya warung kelontong itu? Berapa sih untungnya tukang eceran itu dari selisih margin yang ada di pangkalan? Ini yang saya kira memang harus diberikan satu edukasi politik. Dan ingat, banyak sekali warga itu yang merasa terbantu dan merasa tidak terbebani dengan harga yang berbeda 4.000 itu dengan harga pangkalan. Karena warga itu kan biasanya membeli tabung gas itu di tempat-tempat yang dekat dengan mereka. Karena penjual eceran itu rata-rata ada di gang-gang sempit dan dekat dengan warga. Sehingga warga kalaupun toh ingin membeli tabung gas itu tidak perlu membutuhkan ongkos tambahan. Tapi sejak berlakunya bahwa tukang eceran ini tak lagi boleh menjual tabung gas, ya warga harus susah payah ke pangkalan. Ingat loh, tidak semua tempat di negara ini terakses, terkoneksi dengan angkutan umum. Ingat loh, tidak semua warga di negara ini punya kendaraan, tidak punya motor. Bahkan di tempat-tempat yang jauh untuk menuju pangkalan sekalipun bolak-balik bisa butuh waktu bisa membutuhkan duit sekitar 50.000. Di berbagai tempat bolak-balik bisa 20.000. Itu sudah seharga tabung gas. Jadi itulah yang saya kira ini adalah kebijakan yang terburu-buru tanpa kajian yang mendalam, sehingga efeknya apa? Rakyat susah, seakan-akan tabung gas itu sulit, dan warung-warung eceran dan warung kelontong ini bisa dipastikan akan wassalam di beberapa hari yang akan datang. Jadi di situ, karena menurut saya warga selama ini tidak pernah komplain ataupun merasa keberatan dengan harga tabung gas 20.000, karena bagi mereka sekalipun selisih 4.000 dengan pangkalan, jual di pangkalan itu, bagi mereka 4.000 itu adalah untuk membayar jasa yang sudah dilakukan oleh pedagang-pedagang eceran. Ketimbang warga itu harus jauh misalnya ke pangkalan, butuh transportasi, butuh naik ojek, yang juga membutuhkan ongkos tambahan. Jadi harus dihitung di situ secara kepentingan bisnis. Nah, yang ketiga, secara umum, katanya ini adalah sesuatu yang remeh-temeh, tidak perlu diributkan. Mungkin bagi pejabat, mungkin bagi menteri ini remeh-temeh. Tapi bagi rakyat ini adalah sesuatu yang prinsip dan sesuatu hal yang kunci. Katanya akan serta-merta dibuat bahwa eceran ini akan berubah status menjadi pangkalan. Loh, kan pemerintah sendiri, Kementerian SDM sendiri yang kemudian mengatakan bahwa
eceran itu boleh menjual tabung gas 3 kg dengan catatan harus berubah menjadi pangkalan. Syarat-syaratnya banyak, mendaftarkan secara online, harus KTP, NPWP, dan yang paling penting harus mendaftarkan nomor induk usaha, AIMA. Ini tentu akan semakin mempersulit para pedagang-pedagang eceran dan warung kelontong itu. Jangankan soal nomor induk usaha, mereka bisa usaha aja demi kepentingan hidup mereka saja. Itu sudah beruntung kok. Jangankan ngurus hal-hal yang sifatnya usaha-usaha yang sifatnya administratif. Bagi mereka ya mereka dagang-dagang aja gitu ya, tanpa ada pikiran bahwa mereka itu akan diribetkan pada persoalan harus mendaftarkan diri ke pihak-pihak terkait. Itu yang saya kira memang menurut saya jangan hanya akan menimbulkan satu kekisruhan di masa-masa yang akan datang, bahwa ketika tukang ecer dan warung kelontong ini diharamkan untuk menjual tabung gas, tapi di suatu waktu yang lain justru akan terjadi monopoli, bahwa mereka yang bisa berjualan tabung gas melalui pangkalan itu adalah mereka yang berkecukupan secara modal, karena usaha pangkalan itu tidak gampang, tempatnya luas, modalnya gede, dan tentu saja membutuhkan insentif yang menurut saya juga besar dibandingkan dengan para tukang kelontong dan warung eceran itu. Inilah yang saya kira menjadi 3 hal kekisruhan. Bagaimana persoalan kelangkaan tabung gas 3 kg ini harus segera diatasi. Nggak gampang, tapi secara prinsip bagi saya ini persoalan komunikasi politiknya harus dibenerin. Jadi sebelum kebijakan ini memang tersosialisasi dengan baik, jangan kemudian langsung dijadikan sebagai sebuah kebijakan yang justru akan menyulitkan rakyat. Nah, yang terakhir bagi saya, kalau betul pemerintah itu serius untuk membantu UMKM, nah jangan matikan usaha-usaha tukang warung kelontong dan warung eceran ini, karena mereka juga bagian dari UMKM. Bimbing mereka, dekati mereka, ajari mereka supaya menjadi pengusaha yang sukses. Misalnya ajari mereka bagaimana cara berusaha dengan baik, kasih modal mereka, kasih tempat supaya tempat berdagang mereka itu juga luas, tidak sempit hanya sebatas 2x3 untuk berdagang. Dan yang paling penting, bantu juga untuk menjual produk-produk mereka. Saya khawatir bicara soal bagaimana memberdayakan UMKM ini hanya sebatas retorika politik jelang pemilu. Karena secara prinsip kita begitu banyak saksikan secara dekat, UMKM itu ya sulit. Mereka itu bisa eksis, bisa memperjuangkan hidupnya bukan karena bantuan pemerintah. Mereka itu hidup karena usaha mereka sendiri, karena mereka sering berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan bagi mereka, para UMKM ini ya bantuan-bantuan negara tidak pernah hadir. Besok-besok kalau sudah tukang ecer ini misalnya harus mendaftarkan diri usahanya, besok-besok pedagang bakso keliling, tukang bubur keliling, kemudian tukang makan keliling yang kemudian mangkal di pinggir jalan, besok-besok juga harus mendaftarkan diri sebagai bagian penting bagaimana mereka itu juga terdaftar sebagai badan usaha, dan yang paling penting mereka itu akan dikenakan biaya pajak. Jadi kalau publik berdebat per hari ini, jangan-jangan memang persoalan penertiban soal warung kelontong termasuk pedagang eceran yang haram ya berjualan, dan mereka kalau mau berjualan itu harus terdaftar, ya tentu sebagai upaya bagaimana negara kita itu menambah penghasilan mereka dari unsur-unsur pajak. Jadi siapapun di negara kita ini, mau usaha kecil, mau usaha menengah ataupun usaha besar, mereka harus terdaftar di negara dan mereka nantinya akan dipungut pajak. Tentu saja pajak inilah yang kemudian akan digunakan sebagai instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi kepentingan pemerintah, untuk gaji pegawai, untuk belanja negara, mungkin juga untuk makan gratis, dan mungkin juga untuk biaya-biaya kebutuhan negara yang lainnya. Tapi sekali lagi, apapun skenario supaya pendapatan negara kita itu berlimpah, jangan ada cerita rakyat kecil, rakyat bawah yang justru dikorbankan. Kalau kita mau saving dana dari negara kita, secara prinsip satu, kebocoran negara APBN kita yang katanya 30%, itu mesti dieksekusi. Jadi para koruptor, para bandit-bandit negara yang selama ini tidak tersentuh, itu yang mestinya diuber. Bukan warung kelontong dan pedagang eceran yang hanya mengambil untung 3 ataupun 4.000 dari penjualan harga pangkalan dengan harga eceran. Saya kira di situ prinsipnya. Jadi sekali lagi, para pejabat dan para pemerintah dan kementerian terkait, SDM khususnya, janganlah bikin kebijakan yang justru akan membuat rakyat susah, dan justru membuat rakyat itu semakin menjerit, dan rakyat semakin kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Ingat loh, ketika ada kebijakan bahwa warung kelontong, pedagang eceran tidak boleh menjual tabung gas 3 kg,
siapa yang dirugikan? Pastinya warga negara kelas bawah. Pastinya adalah UMKM bawah yang selama ini memang tidak pernah tersentuh oleh negara. Adalah UMKM yang selama ini memang mereka itu memperjuangkan nasib dan hidupnya karena perjuangan sendiri, bukan karena bantuan negara. Jadi bagi saya sangat layak untuk dievaluasi kebijakan ini dan ditinjau ulang. Jangan lagi menyusahkan rakyat, jangan lagi ada pemandangan seakan-akan untuk membeli tabung gas 3 kg saja di negara ini menjadi urusan yang ribet, seribet-ribetnya. Sepele memang, tapi sekali lagi kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi urusan yang cukup serius. Approval rating pemerintah bisa saja ini akan menurun, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah akan semakin negatif. Dan ingat, ini sudah 100 hari kinerja pemerintah. Kalau ada menteri, kalau ada pembantu dari pemerintah yang tidak perform, saatnya untuk direshuffle dan saatnya untuk dievaluasi. Siapapun itu, tentu untuk memperbaiki bagaimana kinerja pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ salam politik syai'un, pastinya mantap, semantap-mantapnya.